Shalom para pemirsa sekalian. Shalom. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfredo Samosir dan Bapak Gunter Syanturi dan Bapak Chandra Silalai dalam acara menggali firman Tuhan, cara jitu mengatasi hidup susah. Itulah temanya. Shalom Bapak Gunter Syanturi. Shalom. Puji Tuhan ya Pak ya, kabar sukacita, kabar baik ya Pak ya. Begini Pak, sesuai dengan tema yang kita bahas ini mengenai cara jitu mengatasi hidup susah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan dan ajukan kepada Bapak, terdiri dari 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah itu hidup susah itu Pak? Mohon penjelasannya Pak. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa rasakan bahwa hidup itu susah. Hidup juga bisa susah karena tidak ada uang. Hidup bisa susah karena tetangga atau orang lain menyinggung perasaan kita. Hidup juga bisa susah karena tidak ada pekerjaan. Hidup juga bisa susah karena anak tidak bisa diatur. Hidup juga bisa susah karena gagal dalam perjalanan hidup. Jadi, kalau kita mau cari definisi bahwa hidup susah ialah di mana kita tidak merasa bahagia. Kita merasakan satu tekanan. Kita merasakan satu stres yang mengakibatkan kita tidak bisa tidur, tidak bisa bahagia, tidak bisa damai, tidak bisa tertawa. Dan itu banyak. Itu kira-kira jawabannya. Jawaban pertanyaan pertama tadi Pak, itu jawabannya. Ya. Pertanyaan nomor 2, kita lanjut. Ada yang bilang kepada saya mengenai mengatasi hidup susah itu gampang. Seperti minum alkohol atau minum tua atau atau narkoba atau pergi ke bar atau pergi ke judi dan berbagai hiburan lain sebagainya. Masih banyak lagi hal yang lain seperti itu Pak ya. Bagaimanakah itu Pak? Mohon penjelasan dari Bapak. Dan betul, kebanyakan orang mengatasi pikiran susah dengan hal-hal yang seperti tadi. Yang pertama, yang gampang, yaitu minum minuman keras. Melupakan problem hidup. Kalau sudah minum lalu mabuk, memang lupalah. Tapi itu sementara. Begitu habis reaksi minuman itu, balik lagi persoalannya. Sedih lagi perasaan. Atau marah lagi. Kemudian kalau main judi, ya waktu main judi mungkin lupalah persoalan. Tapi apalagi kalah, wah tambah lagi persoalan. Kalau narkoba, ya lagi ada narkoba mungkin, tapi narkoba akan mempunyai pengaruh yang besar yang membuatnya menjadi kecanduan sehingga ia tidak bisa lupa lagi dan menambah persoalan hidup. Karena dia terjerat oleh narkoba itu. Kalau misalnya main perempuan, iya, pergi ke bar misalnya, lalu di sana ya zozi, ya bisa hidup, lupalah persoalan hidup. Tapi itu juga akan muncul lagi setelah besoknya. Jadi persoalan tidak hilang-hilang. Dapatlah dikatakan seperti gali lubang, tutup lubang. Kalau lewat jalan-jalan seperti itu, adakah jalan lain? Ada. Orang pergi ke dukun untuk mengatasi masalahnya. Dukun bilang, ya mungkin diguna-gunai orang. Atau bikinlah penangkal atau ajiman. Juga menambah persoalan karena kalau dibikin orang, ya kita tambah musuh kita, tambah benci kita sama orang. Dan ada juga dukun ini malah justru membuat malapetaka, seperti dukun AS dulu. Itu berobat ke sana orang sebenarnya mau mencari jalan keluar dari persoalan hidupnya. Tetapi setiap orang perempuan yang pergi ke sana semuanya mati, ada 42 orang. Bukan keluar dari persoalan, malah tambah persoalan. Jadi, adakah jalan keluar yang lain? Nah,
Mari kita teruskan pertanyaan berikutnya kalau masih ada. Pertanyaan nomor 3 Pak, gini Pak. Ada yang bilang semua yang terjadi dalam kehidupan kita sudah takdir atau nasib katanya. Bagaimana kayak itu Pak? Ya, menurut ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan, jadi tidak bisa dirubah. Adakah sesuatu yang berbahaya, yang membuat kita susah, yang membuat kita sedih, yang membuat kita hancur, ditetapkan Tuhan untuk seseorang? Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Bagaimana kata Tuhan tentang hidup kita? Kita dengarkan apa kata Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Iya, pemirsa, lihatlah apa kata Tuhan. Tuhan katanya mempunyai rancangan pada kita. Rancangannya jahat atau enggak? Dia bilang rancangannya ialah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan untuk menghancurkan. Bukan rancangan untuk membuat susah. Damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah. Jadi dari Tuhan sendiri nggak ada ketentuan untuk membuat kita menjadi hancur, membuat kita menjadi sedih, membuat kita menjadi suram. Nggak ada. Jadi semua yang terjadi dikatakan karena sudah takdir, itu tidak benar. Jadi apa yang membuat itu seperti itu? Itu dalam Yohanes 10 ayat 10 dia bilang begitu. Coba kita dengar Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 Ayat 10. Apa yang membuat kita menderita? Apa yang membuat kita hancur? Apa yang membuat kita mengalami tekanan hidup? mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kepada kita ada dua yang datang. Satu, pencuri, yaitu setan, iblis. Itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada niat baik. Jadi siapa yang bisa didapatnya, dibunuhnya, disusahinya, dibuatnya stres, dibuatnya gagal, dibuatnya ada persoalan hidup. Itulah pekerjaan setan. Satu lagi, Tuhan datang katanya kepada kita juga. Tujuannya apa? Kerjanya apa? Untuk memberi hidup dan memberinya berkelimpahan. Jadi jelas, tidak ada Tuhan ambil andil dalam setiap persoalan yang mengerikan terjadi dalam hidup kita. Itu semata-mata total pekerjaan setan. Lain hal lagi kalau Tuhan memanfaatkan persoalan hidup itu demi untuk membimbing kita datang padanya. Itu persoalan lain. Tapi itu bukan pekerjaan Tuhan yang membuat kita susah. Tuhan hanya bisa memanfaatkan itu. Ya, bisa. Itulah yang membuat kita menjadi mengalami persoalan hidup. Bukan Tuhan. Jadi bukan takdir. Takdir tidak ada. Sekali lagi, nasib takdir tidak ada dari Tuhan. Takdir dari Tuhan itu membuat kita damai sejahtera, berhasil. Pokoknya kita bahagia. Ya, itu kira-kira. Pertanyaan nomor 4. Begini Pak. Apakah susah itu bukan karena sial? Bagaimana Pak? Ada kalanya orang mengatakan sial. Memang ke satu saat dia lihat misalnya tadi sore pagi sudah dibilang bahwa dia akan mendapatkan jabatan itu. Tiba-tiba sore hari sudah diganti namanya. Ada perumpamaan orang Batak, uripku parhunian HP pargadungan. Uripku parulian HP hamaguan. Kalau bahasa Indonesia, maksud hati memeluk gunung apa daya, bukan tangan tak sampai lagi, gunungnya meletus. Jadi
Seperti tadi ada orang berpikir bahwa itu karena malang atau karena sial. Betul. Di dunia ini ada sial, ada malang. Masih baca dulu kitab Mazmur, kitab Amsal pasal 13 ayat 20. Amsal 13. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Ada malang, ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Malang. Jadi malang ada. Tentu orang bijak membimbing kita kepada Tuhan. Malang tidak ada. Bergaul dengan orang bebal membimbing kita kepada setan. Jadilah malang. Sumber malang sial itu adalah setan. Segala penderitaan, segala sial-sial, malapetaka, dilanggar motor, ditimpa batu, jatuh dari pesawat, semuanya malang, sial. Itu dikerjakan oleh setan. Jadi benar ada sial. Tetapi sial itu bisa di-stop, diganti dengan berkat. Ada memang jalan sial, ada jalan berkat. Mari baca dulu Matius pasal 7 ayat 13. Matius pasal 7 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ada jalan sempit, sesak orang. Ada jalan lebar. Tapi Tuhan suruh kita masuk dari jalan yang satu ini. Itulah jalan berkat. Sekarang kita berada di mana? Status kita di mana? Di wilayah mana? Di jalan berkatkah atau di jalan sial? Kalau di jalan sial ini berharap berkat, nggak ada. Yang ada di sini sial terus. Biar jungkir balik kita di sini, tidak akan dapat berkat. Di sini ada ular, di sini ada semut, di sini ada lipang. Semua hanya merusak. Pindah saja ke jalan berkat. Kita akan beroleh berkat. Nah, itulah kalau dibilang ada sial. Benar ada sial di sini. Mari kita baca lagi Ulangan pasal 30 ayat 15. Ulangan 30 Ayat 15. Ulangan 30 ayat 15. Iya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Aku menghadapkan kepadamu hari ini. Ada jalan kematian, ada wilayah kehidupan. Ada dua-duanya. Kita tinggal memilih, harus memilih. Supaya, karena kita punya kemampuan untuk memilih. Kita ingin berkat, pindahlah ke sini. Tapi ada orang tak sadar sudah ada di sini. Sekarang disadarkan. Bahwa ada wilayah mati, wilayah terkutuk, wilayah penderitaan ada di sini sebelah kiri ini. Itulah wilayah setan. Ada wilayah berkat, wilayah kehidupan, wilayah keberuntungan ada di sebelah kanan, wilayah Tuhan. Kalau kita sekarang berada di sini, pindah aja ke sini. Maka sial tidak ada lagi. Sial itu sudah dipatahkan oleh Tuhan dalam Galatia 3 pasal 13. Galatia 3 pasal 13. Galatia 3 ayat 13. Coba. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk atau sial atau malang. Kita di dalam Tuhan tidak ada kutuk lagi, tidak ada sial, tidak ada malang. Sekarang pindah aja. Maka kita akan memperoleh jalan dan jitu untuk mendapatkan kelepasan atau jalan keluar atau mengatasi masalah tentang hidup susah. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan 5. Bagaimana jalan keluarnya yang aman, Pak? Ya. Mohon penjelasannya, Pak. Memang kalau kita tadi lewat dukun mungkin ada solusi tapi tidak sempurna karena kan ada setelah itu bahaya lagi. Sama seperti misalnya kita lari dari gunung dikejar singa tetapi ditelan buaya di tepi pantai. Gali lubang, tutup lubang. Jalan yang bisa menyelesaikan persoalan kita hanya Tuhan.
sempurna. Kita di bumi bahagia, berhasil, dan mati masuk surga. Saudaraku, kalau Anda setuju apa yang kami bilang ini, bahwa Tuhanlah yang harus menjadi jalan keluar dari problem persoalan hidup yang kita hadapi sekarang, ada tertulis begini: marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 28, Matius 11 ayat 28. Kemudian dalam Wahyu 3 ayat 20, aku mengetuk pintu, barang siapa membuka, aku akan masuk dan berdiam di dalam hatinya. Sekarang Anda mau Yesus di dalam hati, berdiamlah sekarang, bertekad. Berkatalah sekarang hati, ya Tuhan, aku mau Tuhanlah yang menjadi solusi dalam hidup. Maka bukalah hatimu dan berdoalah seperti ini: ya Tuhan Yesus, aku membuka hati untuk menerimamu menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Engkaulah yang berkuasa atas hidupku dan yang menjadi pembimbingku setiap hari. Amin. Maka nanti Anda akan mendapat jalan keluar. Jika Anda membutuhkan, katakanlah sharing atau diskusi dengan kami, hubungi kami. Kami ada bertiga di sini, baik juga Pak Chandra, saya, baik juga Mas Samuel. Lewat YouTube itu ada nomor-nomor HP di sana. Inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan sebagai cara jitu untuk mengatasi masalah atau persoalan kehidupan. Terima kasih. Demikianlah para pemirsa, pesan kami, tetaplah teguh di dalam berpengharapan di dalam Tuhan. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus Kristus Amin. memberkati kita semua.